Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mu'afifah, mahasiswi S1 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Kudus. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing membahas mengenai CTIV yang terjadi pada anak. Nah, sebenarnya CTIV itu apa ya? Nah, CTIV itu kepanjangan dari Congenital Talipes Equinovarus. Nah, dalam bahasa Indonesia, CTIV ini disebut juga dengan kaki pengkor. Nah, kondisi ini terjadi pada pergelangan si kaki anak ini mengarah ke sisi bagian dalam atau bagian medial. Karena namanya kongenital, ya, artinya kondisi ini terjadi pada bayi yang baru dilahirkan. Ya, namun untuk prevalensi atau angka kejadiannya cukup kecil ya, yaitu 3 dibanding 1000. Artinya jika ada 1000 anak, maka 3 orang anak ini mengalami yang namanya CTIV atau kaki pengkor. Nah, untuk penyebabnya apa sih ya? Nah, jadi jika kita berbicara mengenai penyebab dari CTIV ini, sebenarnya banyak literatur atau teori yang sudah menjelaskan mengenai penyebab dari CTIV. Nah, diantaranya yang pertama yaitu posisi janin ya, posisi janin yang tidak normal. Nah, kondisi ini terjadi pada saat kehamilan ya. Pada saat posisi janin di dalam kandungan yang tidak anatomis atau bayi merasa terhimpit di dalam kandungan ini akan mengalami resiko gangguan pada muskuloskeletal atau tulang ya, itu lebih besar dibandingkan posisi janin yang normal di dalam kandungan. Kemudian poin yang kedua yaitu faktor mekanis. Nah, faktor ini didapatkan di dalam kandungan. Nah, ini diakibatkan karena sedikitnya cairan ketuban di dalam kandungan. Nah, untuk tahu ya seberapa banyak air ketuban selama masa kehamilan, nah, disarankan untuk memeriksakan secara rutin, terutama ke dokter spesialis untuk pemeriksaan USG. Kemudian faktor penyebab yang ketiga yaitu faktor karena panggul ibu yang sempit ya. Nah, untuk seseorang wanita atau ibu yang hamil ya, yang memiliki panggul lebih kecil ya dibandingkan wanita normal lainnya, ini lebih berisiko melahirkan anak dengan CTI ya. Namun ini belum pasti. Kalau ibu yang mengalami atau mempunyai panggul lebih sempit itu pasti melahirkan anak dengan kondisi CTIV itu tidak, karena ini adalah sebagian kecil dari faktor penyebab atau faktor pencetus lainnya. Kemudian untuk faktor penyebab yang keempat yaitu karena genetik atau keturunan. Nah, ini bisa kita lihat dari silsilah, baik silsilah dari si ibu ya atau si ayah, kemudian kakek, buyutnya, bahkan saudara lainnya, ini bisa berisiko. Kemudian ada yang mengatakan penyebab dari CTIV adalah osteogenik. Nah, apa sih itu osteogenik? Osteogenik adalah permasalahan pada tulang atau pembentukan tulang ya selama masa dalam kandungan. Nah, apabila ya ini saya misalkan untuk pembentukan tulang itu terjadi pada usia kehamilan 7-8 minggu. Nah, kita lihat dulu ibu selama masa kehamilan nutrisinya bagaimana, tercukupi apa tidak. Dari apa? Dari misalnya kalsiumnya, kemudian asam folat ya, vitamin atau nutrisi lainnya selama hamil tercukupi apa tidak. Nah, apabila tidak, ini bisa beresiko mengalami ya terjadinya kegagalan pemisahan tulang ya. Ini untuk menjadikan sendi terhadap bayi yang ada di dalam kandungan. Nah, itu penyebab dari CTIV. Selanjutnya, ciri dari CTIV yang terjadi pada anak itu apa ya? Sebetulnya kita sudah bisa menilai atau mendeteksi ketika bayi baru lahir ya, jadi bisa terdeteksi sedini mungkin. Namun untuk masa kehamilan, apabila aku sudah pernah USG tapi kok tidak terdeteksi ya, nah bisa dilihat ketika bayi baru lahir ya. Bisa dilihat dari bentuk kaki si anak ya, bentuk kakinya itu mengarah ke sisi dalam atau sesi medial. Kemudian dilihat dari pergerakannya itu sangat minimal. Artinya untuk panjang kaki si anak ini ya, itu panjangnya tidak sama atau tidak simetris. Terus
Langkah kita apa ketika mengalami atau mendapatkan anak dengan kaki CTEV ini? Nah, lebih tepatnya kita harus segera konsultasikan atau untuk periksa ke dokter spesialis atau fisioterapi untuk mendapatkan tindakan lebih tepat dan lebih baik ya. Karena apa? Karena jika ini dibiarkan secara terus-menerus ya, karena permasalahannya ini pada tulang otot si anak ya, ini bisa menyebabkan pemendekan otot yang dinamakan atrofi ya. Jadi apabila kita menemukan terus kasus CTV ini, ya udah kita segera ke dokter spesialis supaya apa? Ketika sudah diperiksa tindakannya mau di fisioterapi atau harus tindakan operatif. Begitu ya. Nah, ini sekian sharing dari saya mengenai kasus CTEV terjadi pada anak ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.